Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahil, NIM 1920 1001 31, jurusan Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Kaifa halu? Alhamdulillah bil khair. Oke. Semuanya baik-baik saja kan? Gimana liburan lebarannya bagaimana? Oke, baik ya semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Rizka hadir. Tommy hadir. Doni hadir. Fauzia hadir. Ayu hadir. Oke, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir di sini? Tidak ada ya. Baik. Siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Ya, apa itu? Tentang iman. Ayo, siapa? Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa itu pengertian iman? Ayo, siapa yang tahu secara bahasa Arab apa itu pengertian iman? Ya, betul sekali. Jadi, pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya. Terus, siapa yang tahu secara istilah? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu secara istilah? Ya, ayo apa? Ya, Fauzia? Ya, betul sekali. Doni? Ya, jadi pengertian secara istilah iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oke. Jadi pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Paham kan apa yang dijelaskan? Jadi iman itu adalah kesempurnaan, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata yang kita lakukan di dunia ini. Oke. Iman seseorang bisa dikatakan bagus dengan salah satunya beriman kepada Allah. Dari 3 aspek tadi, unsur iman merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Iman itu tidak dapat dipisahkan. Oke, paham sampai di sini? Oke, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa dalil nakli iman kepada Allah? Siapa yang tahu? Di dalam Quran. Apa itu? Ya, jadi adapun dalil nakli untuk menguatkan penjelasan di atas ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Apa yaitu? Siapa yang tahu? Ya, Doni, silakan bacakan. Ya. Adapun dalilnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa warrahmanur rahim. Itu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Adapun artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Baik. Apa itu fungsi iman? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa fungsi iman? Ayo. Oke, baik. Jadi, fungsi iman yang pertama adalah menambah keyakinan. Apa itu menambah keyakinan? Siapa yang tahu menambah keyakinan? Ya, Fauzia? Ya, betul sekali. Ayu? Ya, Tommy?
Ya, jadi menambah keyakinan itu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi, kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Jangan tidak bersyukur. Kita diberi ini, jangan selalu mengeluh, selalu begini. Kita mengatakan Allah tidak adil, tidak boleh, karena kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Paham sampai sini fungsi yang pertama? Oke, masuk yaitu fungsi yang kedua, yaitu menambah ketaatan. Siapa yang tahu menambah ketaatan kita? Apa pengertian menambah ketaatan? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi menambah ketaatan dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga hati Allah. Oke, apa itu menjalani perintah Allah? Yaitu melaksanakan perintahnya. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, apalagi haji. Oke. Jadi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja larangannya? Yaitu berbuat yang tidak misalnya berzina, berbohong, berjudi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menenteramkan hati. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dan membuat hati mereka tentram karenanya. Apa ya, kalau kita sholat pasti kita selalu ingat Allah, ingat, dan hati kita tentram. Pasti kalau kita ada masalah kita sholat, hati kita juga tentram. Terus yang keempat yaitu dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Yang kelima yaitu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram, hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah akan membantunya. Jadi ketika kita mendapat masalah, serahkan hanya kepada Allah. Oke. Jangan mengeluh, kita harus menyerahkannya kepada Allah dan berusaha. Oke. Terus masuk kita yang ke metode selanjutnya itu sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Siapa yang pertama? Ayo, siapa yang tahu pertama? Yaitu sifat wujud. Sifat wujud ya. Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara melihat lingkungan alam sekitar. Adanya sebuah benda di bumi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu sifat kidam, artinya adalah terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta atau Malik, Halik ya. Oke. Dan seterusnya. Apa itu contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Doni? Ya, betul sekali. Ayu? Ya. Jadi, perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada Allah, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, dan selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah ataupun dari yang lainnya, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Baru ada beberapa contoh perilaku iman kepada Allah. Kalau teman-teman punya referensi dari buku atau media terpercaya, lakukanlah dengan baik. Oke. Jadi sudah paham sampai di sini anak-anak Ibu?
Oke ya. Jadi sifat wajib Allah itu ada 20. Tadi kita sudah sebutkan ya, walaupun tidak semua. Ada wujud, ada kidam, ada bako, dan mukhalafatul lil hawadis, dan seterusnya. Oke. Jadi Ibu jelaskan lagi sedikit lagi, Ibu ulangi. Pengertian iman secara bahasa adalah percaya, dan secara istilah adalah mengucap dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kita harus melakukan itu dengan ikhlas, jangan mengeluh. Ketika kita ada masalah, kita serahkan kepada Allah dan selalu berusaha yang terbaik. Oke? Dan jauhi larangannya. Dan kita melakukan perilaku yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendirikan sholat, memberi sedekah, memaafkan orang lain. Oke? Paham sampai di sini? Oke, tidak ada lagi ya yang tidak paham. Jadi minggu depan Ibu tanya lagi, semua sudah dapat ya, sudah mengerti. Oke? Oke, baik. Mungkin waktunya pun sudah habis. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati, Ibu pertama-tama mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada anak-anak Ibu sekalian. Oke. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.